Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari lambang organisasi siswa intrasekolah atau yang sering disebut OSIS, dan kalian bisa lihat lambang tersebut berada di seragam sekolah kalian. Yang pertama, terdapat bunga bintang sudut 5 dan 5 kelopak bunga yang menjelaskan generasi muda diibaratkan sebagai bunga harapan bangsa, digambarkan dengan bunga berwarna putih. Sedangkan gambar bintang sudut 5 menunjukkan kemurnian jiwa siswa yang berintikan Pancasila. 5 kelopak bunga menjelaskan bahwa siswa harus berjalan dengan kesungguhan hati agar menjadi orang yang berguna. Yang kedua, terdapat buku terbuka yang menjelaskan buku ini diibaratkan sebagai jendela dunia, sehingga diwajibkan untuk menuntut ilmu. Bahkan menjadi kewajiban utama untuk belajar keras, dalam artian yaitu belajar dengan sungguh-sungguh dengan usaha keras untuk menemukan informasi dunia. Yang ketiga, terdapat kunci pas yang menjelaskan kewajiban kedua seorang siswa setelah belajar adalah bekerja keras. Yang keempat, terdapat 2 tangan terbuka yang menjelaskan logo OSIS yang menggambarkan 2 tangan terbuka ini diartikan dengan berbakti dan saling tolong-menolong. Yang kelima, biduk wajah yang menjelaskan usaha pembinaan untuk siswa adalah OSIS, yang digambarkan dengan perahu dilengkapi dengan tulisan OSIS. Lambang ini bertujuan untuk melaju menuju masa depan yang lebih baik agar tujuan hidup yang dicita-citakan. Selanjutnya ada pelangi merah putih dan padi dan kapas, yang menjelaskan pelangi ini menunjukkan tujuan atau cita-cita yang diimpikan, digambarkan seperti jembatan pelangi merah putih. Sedangkan lambang padi dan kapas ini menggambarkan negara Indonesia yang sejahtera, baik dalam hal material dan spiritual. Selanjutnya, yang ketujuh, terdapat 17 butir padi, 8 lipatan pita, 4 buah kapas, dan 5 daun kapas, yang menjelaskan melambangkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Selanjutnya, yang ke-8, terdapat warna kuning, yang menjelaskan melambangkan kehormatan atau keagungan. Yang ke-9, terdapat warna coklat yang menjelaskan warna coklat adalah warna tanah Indonesia. Dalam hal ini, yang harus dilakukan siswa adalah menunjukkan kepribadian diri tanpa harus menjadi orang lain, serta harus memiliki rasa nasionalis. Yang ke-10, warna merah putih yang menjelaskan warna merah putih adalah warna kebanggaan Indonesia dengan hati yang suci berani membela kebenaran. Sebagai seorang siswa atau siswi, diwajibkan untuk menjadi seorang yang jujur dan berani dalam mengungkapkan atau membenarkan yang salah, bukan berarti berani dalam hal yang lain dan tidak bermanfaat. Jadi itulah arti dari bagian-bagian dari lambang OSIS yang terdapat di seragam sekolah kalian. Perkenalkan, nama saya Najwa Fadil selaku Ketua OSIS SMA Negeri 20 Jakarta periode 2020-2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perihal logo lambang OSIS MPK SMAN 27 Jakarta. Jika bisa dilihat, berawal dari yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada logo padi yang melambangkan kesejahteraan untuk OSIS MPK SMAN 27 Jakarta. Kemudian ada angka 27 yang disusun oleh 2 elemen, 2 dan 7, 2 yang berwarna merah dan 7 yang berwarna biru. Merah melambangkan organisasi MPK sebagai badan pengevaluasi yang bersifat kritis, berani dan kekuatan yang berpower seperti karakteristik warna merah itu sendiri. Kemudian ada logo biru, ada warna biru untuk angka 7 yang melambangkan OSIS yang memiliki makna kesetiaan, ketenangan yang bertolak belakang dengan MPK. Kemudian ada buku dan api di bawah dan di atas. Dari angka 27, buku itu sendiri melambangkan ikon pelajar yang istilahnya ilmu dari buku. Kemudian ada api yang dijunjung tinggi di atas logo 27 yang melambangkan semangat yang dijunjung tinggi oleh SMA Negeri 27 Jakarta. Kemudian di atas dari api ada rantai yang bersambung melambangkan solidaritas dan persaudaraan dari organisasi kita. Kemudian di bawah dari semuanya ada tulisan Dana Surakaswita. Itu merupakan sebutan dari angkatan OSIS MPK yang sekarang, yang berarti orang dermawan yang bermanfaat. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan,
nama saya Dia Oktavia Sagita. Saya Ketua MPK periode 2019-2020. Di sini saya akan menjelaskan dari struktur kepengurusan MPK periode 2019-2020. Pada halaman ini terdapat garis komando dan garis koordinasi. Sebenarnya apa sih garis kedua tersebut? Garis komando sendiri atau sering dibilang garis tidak putus-putus memiliki arti bahwa posisi seseorang yang di atasnya boleh langsung memberikan perintah pada posisi seseorang yang berada di bawahnya. Sedangkan di dalam struktur ini terdapat garis putus-putus atau yang sering disebut garis koordinasi. Fungsi dari garis komando tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang dihubungkan dengan garis putus-putus tersebut dalam struktur tidak dapat langsung mengomando posisi di bawahnya, tetapi hanya sebagai koordinasi. Majelis Perwakilan Kelas atau sering disebut MPK di SMAN 27 Jakarta terdapat 14 anggota, 7 anggota dari kelas 10, 7 anggota berasal dari kelas 11. Di halaman selanjutnya, di sini terdapat profil dari kepengurusan MPK periode 2019-2020. Di sini ada profil saya yang bernama Dia Oktavia Sagita, jabatan Ketua MPK. Tugas saya bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja OSIS MPK dalam masa jabatannya. Selanjutnya, di sini ada Jenita Damayanti, jabatan Wakil Ketua MPK. Tugasnya membantu Ketua MPK dan menggantikan Ketua apabila Ketua berhalangan. Selanjutnya, Fadila Agustiani, jabatan Sekretaris 1. Tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua MPK dan membuat laporan pertanggungjawaban semasa jabatan Ketua MPK. Selanjutnya, Sarah Farhati, jabatan Sekretaris 2. Bertugas membantu dan bekerja sama dengan Sekretaris 1. Selanjutnya, Nada Jasmine, jabatan Bendahara 1. Bertugas bertanggung jawab atas pengeluaran dan pemasukan keuangan dalam MPK. Selanjutnya, Firsan Dini, jabatan Bendahara 2. Bertugas bekerja sama dengan Bendahara MPK 1. Selanjutnya, Dewi Risdiani, jabatan Kepala Humas. Tugasnya penyambung informasi antara Ketua MPK dan anggota MPK, serta bertanggung jawab atas laporan pertanggungjawaban anggota MPK. Selanjutnya, Faiza Aura Elvano, jabatan anggota MPK. Tugasnya mengevaluasi kinerja OSIS, bekerja sama dan membangun kerja OSIS, menyampaikan aspirasi setiap kelas atau masyarakat sekolah. Selanjutnya, Yulianti Novitasari, jabatan anggota MPK. Tugasnya mengevaluasi kinerja OSIS, bekerja sama dan membantu kerja OSIS, penyampaian aspirasi kelas atau masyarakat sekolah. Selanjutnya, Muhammad Abdurrahman, jabatan anggota MPK. Bertugas mengevaluasi kinerja OSIS, bekerja sama dan membantu kerja OSIS, penyampaian aspirasi kelas atau masyarakat sekolah. Selanjutnya, Nadia Aldini Putri, jabatan anggota MPK. Bertugas mengevaluasi kinerja OSIS, bekerja sama dan membantu kerja OSIS, dan penyampaian aspirasi setiap kelas atau masyarakat sekolah. Selanjutnya, Devi Luciani, jabatan anggota MPK. Tugasnya mengevaluasi kinerja OSIS, bekerja sama dan membantu kerja OSIS, serta menyampaikan aspirasi setiap kelas atau masyarakat sekolah. Selanjutnya, Muhammad Azizul Ferdian, jabatan anggota MPK. Tugasnya mengevaluasi kinerja OSIS, bekerja sama dan membantu kerja OSIS, serta penyampaian aspirasi setiap kelas atau masyarakat sekolah. Dan yang terakhir, Muhammad Rafi Fadilah, jabatan anggota MPK. Tugasnya mengevaluasi kinerja OSIS, bekerja sama dan membantu kerja OSIS, serta menyampaikan aspirasi setiap kelas atau masyarakat sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur OSIS. Di sini untuk yang paling atas ada ketua OSIS yang sejajar secara langsung setara dengan MPK sebagai badan pengevaluasi. Untuk ketua OSIS itu sendiri bertugas untuk mengkoordinir seluruh job desk yang ada di OSIS, kemudian memberikan arahan dan informasi, memimpin rapat, kemudian membentuk standar operasional prosedur organisasi kita. Kemudian OSIS juga yang bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh kinerja dari baik wakil sampai dengan si. Kemudian di bawah dari ketua OSIS ada satu jajaran yang disebut dengan BPH inti. BPH inti terdiri dari ketua OSIS, wakil ketua OSIS 1, sekretaris 1, dan bendahara. Untuk itu,
Wakil Ketua OSIS 1 bertugas untuk membantu Ketua OSIS dalam menjalankan semua tugas-tugasnya. Kemudian Wakil Ketua OSIS 1 bertanggung jawab secara langsung atas divisi 1 dan divisi 4. Kemudian selalu membantu ketua dalam membuat keputusan. Kemudian ada sekretaris 1. Sekretaris 1 OSIS MPK berfungsi sebagai penanggung jawab terhadap administrasi organisasi baik surat menyurat maupun absensi dan lain-lain. Kemudian membantu ketua dalam membuat keputusan dan menyimpan dan mendistribusikan seluruh arsip OSIS MPK. Kemudian menyiapkan hasil-hasil rapat. Selanjutnya ada Bendahara 1 OSIS. Bendahara 1 OSIS merupakan garda terdepan untuk keuangan OSIS. Dia yang mengkoordinir seluruh jalannya masuk dan keluarnya keuangan OSIS MPK dan memberikan laporan dan penanggung jawab terhadap ketua untuk laporan dari keuangan OSIS MPK SMA 27 Jakarta. Kemudian setelah dari BPH inti, selanjutnya ada BPH 2. BPH 2 merupakan kumpulan dari Sewakil 2, Sekretaris 2, dan Bendahara 2. Untuk BPH 2 semua tugasnya untuk Wakil 2 bertanggung jawab atas divisi 5 sampai dengan divisi 7. Dan seterusnya untuk Sekretaris 2 dan Bendahara 2 bertugas untuk membantu Sekretaris 1 maupun Bendahara 1 dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian ada Kepala Humas. Untuk Kepala Humas bertugas mengkoordinir seluruh Humas baik dari Humas 1 sampai dengan Humas 5. Kebetulan di angkatan saya Humas hanya sampai Humas 4 dikarenakan ada kendala. Untuk Humas 1 atau Humas Dalam berfungsi untuk membuat dan menyebarkan broadcast rapat dan informasi kepada internal OSIS MPK dan internal sekolah. Kemudian mencari dan menyebarkan seluruh informasi yang ada di sekolah. Humas 1 atau Humas Dalam terdiri dari 2 orang, yaitu Humas 1 dan Humas 4. Selanjutnya adalah Humas Luar. Humas Luar bertugas membuat dan menyebarkan informasi baik di dalam maupun di luar sekolah, kemudian menerima undangan dan surat menyurat dari luar sekolah dan mencari informasi eksternal dari organisasi kita. Kemudian di bawah dari struktur ketua dan jajaran wakil dan sekretaris dan bendahara terdapat kepala divisi. Kepala divisi bertugas bertanggung jawab langsung kepada seluruh divisi baik dari divisi 1 sampai dengan divisi 5 sampai dengan divisi 7 dalam pengumpulan laporan-laporan dari setiap ekstrakurikuler. Kemudian ada divisi 1. Divisi 1 bertanggung jawab terhadap SI di bidang keagamaan. Kemudian divisi 2 bertanggung jawab terhadap SI di bidang kewarganegaraan. Kemudian divisi 3 bertanggung jawab kepada SI ekstrakurikuler di bidang bela diri. Kemudian divisi 4 bertanggung jawab kepada SI di bidang kreativitas. Kemudian divisi 5 bertanggung jawab kepada SI di bidang olahraga. Dan divisi 6 bertanggung jawab kepada SI di bidang kesenian. Dan divisi 7 bertanggung jawab dalam bidang bahasa. Untuk jabatan-jabatan yang dipegang oleh setiap struktur ini, untuk ketua OSIS ada saya sendiri, Najwa Fadil. Kemudian untuk wakil ketua 1 dipegang oleh Muhammad Wibisana. Kemudian untuk wakil ketua 2 dipegang langsung oleh Iputu Adimas Radiansyah. Kemudian untuk sekretaris 1 dipegang oleh Punjung Kadinda Swati. Dan untuk sekretaris 2 oleh Ana Rahmadini. Kemudian untuk bendahara OSIS 1 Dinda Aisyah Rami. Kemudian untuk bendahara 2 Nabila Hasanah. Dan untuk kepala humas dipegang oleh Muhammad Dafa. Dan untuk Humas 1 Dalam dipegang oleh Dandi Hufaz. Kemudian untuk Humas 2 Luar oleh Marcella Rotua. Untuk Humas 3 TIK, untuk Humas 3 TIK ini bertugas untuk menghandle seluruh sosial media yang dimiliki oleh OSIS MPK baik dengan Instagram, Line Ad ataupun yang lainnya. Untuk Humas 3 TIK dipegang langsung oleh Naura Ruby Abidin. Kemudian untuk Humas 4 Dalam Riki Ardiansyah. Lanjut ke kepala divisi.
dipegang langsung oleh Edsa Mesenas. Kemudian untuk divisi 1 keagamaan atau kerohanian dimandatkan kepada Clarissa Margareta. Kemudian untuk Sirohis dipegang oleh Sarah Devi, Siroh Kris di radanya. Kemudian untuk divisi 2 kewarganegaraan dipegang oleh Haziman Nur Khaliza. Untuk si Paskibra Patricia Emerald Diaz. Kemudian si Pramuka Nabila Mira. Divisi 3 bela diri dipegang oleh Muhammad Rizky. Di bawahnya ada si pencak silat dipegang oleh Zidan Ramadan. Kemudian si karate oleh Fabiana Avanin. Kemudian ada divisi 4 kreativitas dipegang oleh Tasya Angelina Asmara Putri. Kemudian ada sikir karya ilmiah remaja dipegang oleh Naura Sadiqoh. Kemudian ada si mading oleh Salsabila Putri. Kemudian ada divisi 5 di bidang olahraga, ada Cecilia Iren. Kemudian untuk si basket ada Dewa Bayu, dan si volley ada Aditya Pradana. Kemudian si badminton ada Rangga Putra. Kemudian untuk divisi 6 ada kesenian dipegang oleh Irintia Azahra. Kemudian untuk si saman dipegang oleh Mikaela Acelin. Kemudian untuk si pamdav ada Mutia Mutiara. Kemudian untuk si teater ada Safa Ajelia. Kemudian untuk divisi 7 kebahasaan dipegang oleh Talita Alia. Kemudian untuk si klub bahasa dipegang oleh Indah Rahmadani. Kemudian si English Club dipegang oleh Syarika Marsha. Untuk seluruh sisi yang telah saya sebutkan tadi bertanggung jawab langsung kepada ketua ekskul masing-masing dan bertugas untuk membuat laporan secara berkala atau laporan bulanan yang biasa kita sebut dengan LPJ sebagai laporan kepada sekolah terhadap kinerja ekskul selama 1 bulan penuh. Mungkin itu saja untuk struktur organisasi OSIS yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Indonesia.